Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan semoga saja Allah selalu menjaga kita dari segala mara bahaya. Baik, mari kita langsung saja. Kita akan membahas materi pada bab 3 di semester genap ini. Kita akan membahas materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang ini dapat menyebabkan permintaan dan penawaran serta menyebabkan adanya pengaruh dalam perkembangan teknologi. Mengapa keunggulan dan keterbatasan ini dapat menyebabkan terjadinya permintaan? Hal ini bisa disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu setiap wilayah ini memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Selain itu, setiap wilayah itu juga memiliki potensi yang berbeda-beda, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Perbedaan potensi dalam setiap wilayah ini tentu saja menyebabkan terjadinya permintaan dan penawaran. Mengapa? Karena setiap keunggulan yang ada dalam setiap wilayah itu akan menjadi potensi lebihnya, tetapi seringkali dia juga tidak memiliki potensi di bidang yang lainnya, sehingga dia juga akan melakukan permintaan. Contohnya seperti ini. Di Indonesia, ini karena daerah tropis, ini menghasilkan rempah-rempah yang begitu banyak. Sementara seperti negara Eropa, contohnya di sini adalah Inggris, mereka tidak memiliki rempah-rempah, tidak menghasilkan rempah-rempah, tetapi mereka bisa menghasilkan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi maju, misalkan saja seperti obat-obatan, bahan kimia, kemudian juga seperti pesawat terbang, barang-barang elektronik, yang lain sebagainya. Nah, adanya kelemahan pada negara Inggris dan kelebihannya serta kelebihan di Indonesia akan rempah-rempah, tapi kurangnya dalam penguasaan teknologi ini menyebabkan terjadinya permintaan dan penawaran. Adanya permintaan dan penawaran ini tentu saja akan menyebabkan munculnya pelaku-pelaku dalam perekonomian. Nah, pelaku-pelaku dalam ekonomi itu apa toh sebetulnya yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Ya, jadi yang dimaksud dengan pelaku ekonomi itu adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Jadi sekali lagi, pelaku ekonomi itu bisa berupa individu-individu, bisa juga berupa lembaga-lembaga. Baik individu maupun lembaga itu terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, tentunya kalian di sini masih ingat apa saja toh yang termasuk dalam kegiatan ekonomi itu? Ya, betul. Kegiatan ekonomi ya, itu antara lain meliputi apa saja? Ya, 1. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Betul sekali. Jadi, pelaku-pelaku tersebut sekali lagi bisa berupa individu-individu, bisa juga lembaga-lembaga.
Pelaku-pelaku ekonomi itu antara lain terdiri dari empat sub ya. Jadi yang pertama itu adalah rumah tangga keluarga. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Yang ketiga adalah rumah tangga negara. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Apa saja peran-peran masing-masing pelaku ekonomi itu? Mari kita bahas satu-satu. Ya. Jadi untuk rumah tangga keluarga ini berperan sebagai produsen. Selain itu dia juga berperan sebagai distributor dan sebagai konsumen juga. Rumah tangga keluarga ini berperan sebagai produsen karena rumah tangga ini adalah pemilik dari faktor-faktor produksi. Bisa berupa tenaga kerja, bisa juga bahan-bahan baku yang dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, rumah tangga keluarga ini juga berperan sebagai distributor. Maksudnya, dalam rumah tangga keluarga ini juga mendistribusikan faktor-faktor produksi yang dimilikinya seperti tenaga kerja tadi untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, rumah tangga keluarga ini juga berperan sebagai konsumen. Karena di dalam rumah tangga keluarga ini juga memiliki kebutuhan yang sangat banyak yang bersifat tidak terbatas, misalnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder, belum lagi juga kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sosial. Sehingga selain sebagai produsen dan distributor, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai konsumen. Kemudian untuk yang kedua, yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan ini juga sama ya, berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen, artinya di sini dia menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian sebagai konsumen, rumah tangga perusahaan di sini dia mengkonsumsi barang atau faktor-faktor produksi yang dibutuhkan. Misalkan saja dia di sini mengkonsumsi tentang bahan baku, mengkonsumsi tenaga kerja, dan lain sebagainya. Selain sebagai produsen dan konsumen ini, rumah tangga perusahaan juga berperan sebagai distributor. Karena tidak mungkin perusahaan ini akan menyimpan begitu saja hasil produksinya di gudang. Maka untuk memperlancar kegiatan produksinya, rumah tangga perusahaan ini harus mendistributorkan atau menyalurkan barang atau jasa yang sudah diproduksinya kepada konsumen yang membutuhkan. Kemudian pelaku rumah tangga yang ketiga pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga negara. Rumah tangga negara ini juga berperan sebagai produsen karena negara itu juga memiliki perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan usaha milik negara, di mana BUMN ini mengelola sumber daya yang ada di negara Indonesia, di mana penghasilannya ini nanti akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
Contohnya saja adalah seperti perusahaan listrik negara atau PLN. Di sini tentu saja negara juga memproduksi listrik untuk masyarakat. Kemudian peran yang berikutnya yaitu dia juga sebagai konsumen. Negara sebagai konsumen di sini maksudnya dia mengkonsumsi, negara mengkonsumsi ya, faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksinya, dan dia juga mengkonsumen barang atau jasa yang lainnya untuk memperlancar kegiatan dalam pemerintahan negaranya. Misalkan saja seperti mengkonsumsi tenaga kerja, yaitu seperti PNS, Polri, dan lain sebagainya. Selain sebagai produsen dan konsumen, rumah tangga negara juga berperan sebagai distributor. Artinya, negara di sini akan menyalurkan hasil produksinya kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Baik, kita sekarang akan membahas tentang pelaku ekonomi yang terakhir, yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri di sini berperan juga sebagai produsen. Artinya, rumah tangga luar negeri ini memproduksi barang-barang yang rumah tangga luar negeri ini juga memproduksi barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh dalam negeri kita. Contohnya misalkan saja seperti tadi, Inggris ya memproduksi bahan-bahan kimia, obat-obatan, lokomotif, pesawat, dan lain sebagainya yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Rumah tangga luar negeri juga berperan sebagai konsumen. Artinya, dia juga membutuhkan faktor-faktor produksi, mengkonsumsi faktor-faktor produksi untuk menunjang kegiatan produksinya. Selain sebagai produsen dan konsumen, rumah tangga luar negeri juga berperan sebagai penyedia tenaga ahli. Maksudnya di sini tenaga ahli yang mungkin tidak dimiliki oleh negara kita. Dan peran yang terakhir dari rumah tangga luar negeri yaitu sebagai investor. Maksudnya di sini luar negeri sebagai penyedia modal untuk diinvestasikan di dalam negeri kita. Jadi itu adalah peran dari pelaku-pelaku ekonomi. Jadi sekali lagi, pelaku-pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan yang terakhir adalah rumah tangga keluarga. Demikian materi kita pada hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.